Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik pembahasan dasar komunikasi bisnis. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk topik pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai komunikasi dan komunikasi bisnis, kemudian mengenai pola komunikasi bisnis, kemudian mengenai prinsip komunikasi bisnis profesional, serta apa aja sih hambatan yang ada di dalam komunikasi bisnis, dan yang terakhir mengenai etika komunikasi bisnis. Yuk sebelumnya kita bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan komunikasi atau communication. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang memiliki arti umum atau bersama. Sehingga komunikasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara komunikator atau yang kita sebut sebagai sender dan komunikan atau receivers menggunakan satu atau lebih media dari saluran komunikasi. Dasar dari komunikasi adalah berbagi, baik informasi, data, pengetahuan, dan inspirasi. Dalam pendekatannya, komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah proses, transaksi, dan interaksi. Komunikasi sebagai sebuah proses memiliki arti bahwa jika beberapa individu berkomunikasi, maka mereka sedang membangun kebersamaan pesan dengan berbagi informasi, ide, dan sikap. Kemudian komunikasi sebagai sebuah transaksi memiliki arti bahwa adanya pertukaran pesan, timbal balik, kemudian saling berbicara dan saling merespon yang dilakukan oleh pihak yang sedang berkomunikasi. Kemudian komunikasi sebagai sebuah interaksi memiliki arti bahwa komunikasi merupakan bentuk saling mempengaruhi yang dilakukan oleh pihak yang sedang melakukan proses dan aktivitas komunikasi. Kemudian sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis atau business communication adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Komunikasi bisnis yang efisien dan efektif memberikan manfaat bagi bisnis. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama sebagai sarana meningkatkan kepercayaan antara individu dan organisasi, kemudian sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan konsumen dan komunitas penting dalam pasar, kemudian sebagai peluang untuk mempengaruhi persepsi, tren, dan percakapan, kemudian untuk meningkatkan produktivitas dan pemecahan masalah bisnis, kemudian untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan, kemudian dapat juga mengantisipasi permasalahan yang akan datang, dan yang terakhir, komunikasi bisnis dapat mempererat keterlibatan dan partisipasi dengan seluruh karyawan di dalam organisasi bisnis. Nah, kemudian kita akan membahas ini mengenai unsur yang ada di dalam proses komunikasi bisnis. Ada komunikator atau sender, ada komunikan atau receiver penerima pesan, ada pesan atau message, proses encoding, proses decoding, medium, dan feedback atau umpan balik. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan membahas mengenai proses komunikasi dasar atau the basic communication process. Jadi ini merupakan proses yang kita alami saat kita melakukan komunikasi dasar, baik itu pula komunikasi bisnis. Baik, proses komunikasi dimulai saat pengirim pesan atau komunikator atau sender memiliki ide, informasi, dan pesan yang ingin disampaikan kepada receiver. Sender melakukan proses encoding, di mana menerjemahkan pesan yang ada di otaknya kepada receiver. Pesan tersebut disampaikan oleh sender kepada receiver melalui medium atau perantara. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan melalui saluran komunikasi, baik langsung maupun melalui telepon dan lain sebagainya. Kemudian receiver menerima pesan dari sender dan receiver melakukan proses decoding, yaitu di mana menerjemahkan pesan yang diterima dari sender agar dapat dipahami.
Kemudian receiver memberikan respon komunikasi kepada sender. Dan receiver juga dapat memberikan umpan balik atau feedback kepada sender. Nah, itu merupakan proses komunikasi dasar yang dialami oleh kita sebagai manusia. Kemudian selanjutnya ada pola komunikasi bisnis. Nah, ini ada beberapa pola komunikasi bisnis yang berupa komunikasi verbal, nonverbal, intrapersona, interpersona, informal, dan formal. Sehingga di sini individu harus memahami nih pola komunikasi bisnis yang dilakukan terutama oleh rekan bisnisnya seperti apa. Yuk kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai komunikasi verbal terlebih dahulu. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk lisan secara langsung. Contohnya, saat wawancara calon karyawan dan menghubungi rekan bisnis melalui telepon. Kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan medium seperti bahasa tubuh, ekspresi, panca indera, artefak, sentuhan, keheningan, dan waktu. Contohnya isyarat mengacukan jempol sebagai tanda oke atau baik. Kemudian ada lagi komunikasi intrapersona, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Contohnya berdialog dalam diri dan komunikasi dalam hati ketika harus mengambil keputusan bisnis. Komunikasi intrapersona memberikan motivasi dan kepercayaan diri kepada para eksekutif dalam menjalankan bisnisnya sebagai refleksi diri. Kemudian ada lagi komunikasi interpersona atau antar persona atau antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersifat alamiah dan dapat menghasilkan hubungan produktif dalam jangka panjang. Komponen dalam komunikasi interpersona diantaranya seperti konsep dan hubungan. Contohnya beberapa orang berdialog dalam rapat bisnis. Ada lagi nih komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa memperhatikan struktur atau hierarki pekerjaan, serta menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Contohnya, A dan B bertemu. Kemudian B ini merupakan rekan kerjanya si A. Nah, mereka bertemu saat di luar jam kantor, jadi komunikasi yang mereka lakukan adalah komunikasi informal. Kemudian yang terakhir, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan memperhatikan struktur atau hierarki pekerjaan serta menggunakan bahasa sistematis yang baku. Nah, komunikasi formal dalam bisnis dapat berbentuk internal maupun eksternal. Kalau komunikasi formal internal dilakukan dalam lingkup perusahaan atau internal yang terbagi atas komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi ke samping. Kalau komunikasi ke bawah, contohnya manajer pemasaran PT ABC berbicara dengan karyawannya mengenai target penjualan bulan depan. Kalau komunikasi ke atas, contohnya karyawan divisi pemasaran melakukan presentasi hasil riset pemasaran produk terbaru kepada manajer pemasaran PT ABC. Jadi dari yang hierarki bawah ke hierarki atas. Kalau komunikasi ke samping, contohnya para karyawan divisi keuangan melakukan diskusi untuk membahas presentasi yang akan dilakukan esok hari. Kalau yang ke samping itu adalah yang hierarkinya sama. Kemudian komunikasi formal eksternal yang dilakukan formal kepada pihak eksternal di luar organisasi bisnis. Contohnya, manajer operasional PT UBX menelpon pihak pemasok untuk menanyakan ketersediaan stok produk untuk produksi bulan depan. Nah, kemudian kita akan membahas lagi nih, prinsip komunikasi bisnis profesional. Jadi kita sebagai profesional bisnis harus berkomunikasi secara profesional juga ya.
Memiliki keterampilan berkomunikasi bisnis yang profesional dapat memberikan benefit seperti proses komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Berikut ini merupakan prinsip yang dapat diterapkan oleh individu, termasuk kita, untuk dapat berkomunikasi secara profesional. Yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness. Komunikator harus bersifat terbuka dengan komunikan dan tidak menyembunyikan informasi yang seharusnya akan disampaikan. Yang kedua harus bersifat empati, yaitu dalam melakukan komunikasi bisnis, komunikator harus dapat menahan diri untuk tidak cepat memberikan judge, penilaian, menganalisis, dan mengkritik komunikan. Dengan kata lain, komunikator harus dapat memahami situasi lawan bicaranya. Kemudian harus memiliki sikap positif. Komunikator harus bersifat positif dalam berkomunikasi bisnis, terutama dalam lingkungan bisnis yang berbeda negara maupun berbeda budaya. Kemudian harus memiliki sifat kebersamaan, di mana sikap kebersamaan ini ditunjukkan oleh komunikator dengan cara memerhatikan dan fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh komunikan. Kemudian melakukan pengaturan interaksi atau interaction management. Interaksi dalam komunikasi bisnis juga harus dikelola dengan cara menciptakan lingkungan dan suasana komunikasi yang terarah, lancar, dan komunikatif baik verbal maupun nonverbal. Dan yang terakhir, agar dapat berkomunikasi bisnis secara profesional, individu harus ekspresif. Komunikator juga harus menunjukkan sikap ketertarikan terhadap apa yang menjadi bahan pembicaraannya dengan lawan bicara. Kemudian sikap bertanggung jawab, mengatur volume suara, dan memberikan respons timbal balik yang segera kepada lawan bicaranya. Dari prinsip komunikasi dan komunikasi bisnis yang telah kita lakukan, ternyata komunikasi bisnis ini dan komunikasi ini juga memiliki hambatan loh. Nah, berikut ini adalah beberapa hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada noise dan distraction. Gangguan atau noise adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan, sehingga pesan tersebut tidak tersampaikan dengan benar. Noise dapat berupa contohnya misalnya fisik, misalnya ya suasana keadaan sekitar saat kita berkomunikasi itu sangat berisik atau tidak mendukung. Kemudian bisa psikologis, contohnya pemikiran yang sudah ada di benak yang lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga ada semantik, contohnya kesalahan pengertian makna atau ambiguitas. Hambatan komunikasi bisnis yang kedua ada pesan yang saling beradu atau competing message. Receiver atau lawan bicara kita menerima berbagai pesan komunikasi, tidak hanya dari kita saja atau dari satu sumber saja. Sehingga pesan yang diterima akan saling bertumpuk dan beradu. Ada kemungkinan pesan yang kita sampaikan itu tidak akan diingat atau tidak akan sampai. Kemudian yang ketiga, hambatan komunikasi bisnis ada filter. Pesan dapat diblokir atau disaring oleh manusia maupun teknologi sehingga pesan yang disampaikan tidak penuh atau sepotong-potong. Ada kemungkinan juga pesannya juga tidak akan sampai. Contohnya fitur filter spam di email sehingga tidak semua email dapat masuk ke folder utama penerima. Dan yang terakhir ada yang dinamakan channel breakdown. Kadangkala saluran komunikasi rusak sehingga gagal untuk menyampaikan pesan. Contohnya, saat A meminta tolong B untuk menyampaikan pesan kepada C mengenai jadwal rapat minggu depan. Namun ternyata B lupa untuk menyampaikan pesan tersebut kepada C, sehingga C ini tidak menerima pesan komunikasi. Yaitu channel breakdown ya, dapat diartikan sebagai channelnya atau media salurannya rusak. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada yang kita namakan dalam setiap aktivitas itu adalah etika, terutama dalam berkomunikasi dalam bisnis juga ya. Etika diperlukan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam melakukan aktivitas komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilandasi perkataan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Etika diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin aja muncul dalam aktivitas komunikasi bisnis, seperti misalnya ada kesalahpahaman,
perbedaan persepsi, hingga kesalahan interpretasi pesan. Etika juga dapat menjadi pedoman dalam organisasi bisnis, di antaranya dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, etika sebagai bentuk pertanggungjawaban moral organisasi bisnis kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai komitmen dalam kesepakatan dan perjanjian bisnis. Kemudian mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan etika dalam komunikasi bisnis yang baik juga dapat mempertahankan reputasi bisnis tersebut. Baik, untuk pembahasan mengenai dasar komunikasi bisnis, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.